Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayil rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah Ta'ala Al-Majid, Al-Majid yang maha mulia. Nama Allah ini disebutkan dua kali di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Hud ayat yang ke-73, Allah Ta'ala berfirman, wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmat dan keberkahan Allah tercurah atas kalian wahai ahlul bait, sesungguhnya dia maha terpuji lagi maha mulia. Juga disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 13 sampai 15, Allah Ta'ala firman, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang, maha pengasih. Dzul arsyil majid, yang memiliki aras lagi maha mulia. Itu dua ayat yang menyebutkan tentang nama Allah Al-Majid. Sebagaimana datang juga ya pensifatan Allah Ta'ala terhadap Al-Quran dengan nama Al-Majid juga. Allah Ta'ala mensifati Al-Quran dengan Al-Majid ya, sebagaimana firman Ta'ala surat Qaf ya, ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman ya, 1 dan 2, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Quran yang mulia. Juga dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 Allah Ta'ala berfirman, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan dia itu Al-Quran yang mulia, fi lauhim mahfuz, dia berada di lauhil mahfuz. Itulah penyebutan nama Allah Al-Majid, dan Allah pun mensifati Al-Qurannya dengan Al-Majid pula. Secara bahasa kata Ajujaj ya, Al-Majid itu menunjukkan makna kasrah wa sa'ah, banyak lagi luas. Maka nama Allah Al-Majid ini mengandung banyak sifat, yang memiliki banyak sifat kesempurnaan, lagi luas sifat-sifatnya. Maka Al-Majid ini mengandung banyak sifat ya. Berkata Ar-Raghib, Al-Majdu ya, Al-Majdu kemuliaan, as-sa'atu fil karam wal jalal, luas di dalam kemurahan dan kemuliaannya. Jadi Al-Majdu itu menunjukkan kepada dua makna secara bahasa, luas dari sisi kemurahannya, juga luas dari sisi kemuliaannya. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala, kita merujuk kepada definisi yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir As-Sa'di. Kata beliau, Al-Majdu Al-Kabir Al-Azim Al-Jalil
empat nama ini. Wal mausufu bi sifatil majdi wal kibriyai wal 'azamati wal jalal alladhi huwa akbaru min kulli syai' wa a'zamu min kulli syai' wa ajallu wa a'la. Al-Majid, Al-Kabir, Al-Azim, Al-Jalil, dia adalah yang disifati dengan sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kebesaran, sifat keagungan dan sifat kehormatan, yang dia itu lebih besar dari segala sesuatu, lebih agung dari segala sesuatu, lebih mulia dan lebih tinggi. Walahu ta'zimu wal ijlal fi qulubi awliyaihi wa asfiyaihi, dan hanya bagi Allah Ta'ala pengagungan dan penghormatan di dalam hati-hati wali-walinya dan orang-orang pilihannya. Qad mala'at qulubuhum min ta'zimihi wa ijlalihi wal khudu'i lahu wa tadalluli li kibriyaihi. Sungguh hati mereka dipenuhi oleh pengagungan kepada Allah Ta'ala, pemuliaan, ketundukan kepadanya, dan menghinakan diri kepada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Itu kata Syekh Sa'di. Jadi ya, nama-nama ini Al-Majid, Al-Kabir, Al-Azim, Al-Jalil, ya, yang Allah disifati dengan sifat-sifat kemuliaan, kebesaran, keagungan dan penghormatan. Yang dia itu lebih besar dari segala sesuatu, lebih agung dari segala sesuatu, lebih mulia dan lebih tinggi. Hanya bagi Allah Ta'ala pengagungan dan penghormatan di dalam hati-hati para walinya dan orang-orang pilihannya. Sungguh hati-hati mereka, wali-wali dan orang pilihan itu, dipenuhi dengan pengagungan, pemuliaan dan ketundukan kepadanya, dan juga dipenuhi dengan tadallul, menghinakan diri terhadap kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau pun mengatakan, wal majdu wal azamatus sifah wa sa'atuha faqul wasfin min awsafihi azimu sya'nih. Berkata juga Syekh Sa'di, al-majdu ya, sifat al-majdu, sifat kemuliaan, yaitu azamatus sifat, yang memiliki sifat-sifat kebesaran, ya, yang memiliki sifat-sifat yang luas, itu al-majid, yang memiliki sifat-sifat kebesaran, yang memiliki sifat-sifat yang luas dalam ilmunya, luas di dalam kekuasaannya, luas di dalam rahmatnya, di dalam pemberiannya, dan seterusnya. Itulah al-majid. Maka dia memiliki mengandung banyak sifat. Maka setiap sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala azimu sya'nih, ya, keadaannya itu agung, semua sifat Allah Ta'ala. Fahuwa alimul kamil fi ilmihi, maka dia alim, yang maha tahu, yang sempurna di dalam ilmunya. Ar-Rahim alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai', Ar-Rahim, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Al-Qadir alladhi la yu'jizu syai', Al-Qadir, yang maha mampu, yang maha kuasa, yang tidak ada sesuatu pun melemahkan Allah Ta'ala. Al-Halim al-Kamil fi hilmihi, Al-Halim, yang maha penyantun, maha sabar untuk tidak segera menghukumi makhluknya, yang sempurna di dalam kehilmnya, dalam sifatnya tersebut. Al-Hakim al-Kamil fi hikmatihi, Al-Hakim, yang sempurna di dalam hikmahnya. Tidak ada satupun perbuatan Allah kecuali di sana ada tujuan, ada hikmah, dan pasti Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ila baqiyati asma'ihi wa sifatihi, ya, sampai kepada nama dan sifat-sifatnya yang lain. Jadi Al-Majid itu maknanya luas, yang memiliki sifat-sifat yang agung, memiliki sifat-sifat yang luas, yang sempurna di dalam seluruh sifatnya. Telah datang sebuah hadis qudsi, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Ta'ala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah Ta'ala athna 'alayya 'abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi. Telah datang sebuah hadis qudsi di mana Allah Ta'ala berfirman, aku membagi sholat, maksud sholat di sini bacaan Al-Fatihah. Aku membagi bacaan Al-Fatihah baini wa baina abdi, antara diriku dan hambaku.
Jika hambaku itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Jika hamba tadi mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah Ta'ala menjawab, ya, asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjungku, mengulang-ulang pujian untukku. Jika hamba itu mengucapkan maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, maliki yaumiddin, rajanya hari pembalasan, maka Allah Ta'ala menjawab, majjadani abdi, hambaku memuliakanku, mengagungkanku. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa ini disebut Allah Ta'ala? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Ini antar diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka permintaan kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Min hadzal hadis yadhharu lana ma'na min ma'anil majid haitsu inna min tamjidillahi ta'ala wasfuhu wa i'tirafu lahu bil mulki wal qahri wal hukmi yaumiddin wal hisabi la mu'aqiba li hukmihi wala muhriba min jazaihi. Dari hadis ini nampaklah bagi kita makna dari makna-makna al-majid, di mana di antara bentuk memuliakan Allah Azza wa Jalla yaitu mensifatinya. Ketika kita menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala, itu bentuk memuliakan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan mengakui baginya dengan kekuasaan, ya, bahwa dialah Malik Yaumiddin. Kita mengatakan Malik Yaumiddin, dialah raja pada hari pembalasan. Mengakui dengan, ya, kekuasaan wal qahr, ya, penundukan Allah Ta'ala, semuanya tunduk nanti pada hari kiamat. Wal hukum yaumiddin, hukum, dialah yang menentukan hukum nanti pada hari kiamat. Wal hisab, dia menentukan hisab. La mu'aqiba li hukmihi, tidak ada yang bisa menolak hukumnya. La muhriba min jazaihi, enggak ada yang bisa lepas, lari, kabur dari balasannya. Malik yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Kemudian Allah Ta'ala pun mensifati Al-Quranul Karim dengan majid, ya. Fal Qur'anu majidun, Al-Quran itu majid, maknanya apa? Syarifun karimun azimun wasi'ul khair wal fadli wal karam. Al-Quran disifati dengan majid, yaitu syarif, mulia, karim, ya, penuh kemurahan, ya, azim, agung, ya, wasi'ul khair, luas kebaikannya, wal fadl, luas juga karunianya, wal karam, dan luas kemurahannya. Dzalika lima tadammanahu min ulumi wal makarimi wal maqasidil ulya wal masalihid dunyawiyyah wal ukhrawiyyah wala gharibata fi dzalika fa innahu kalamullah azza wa jalla al majidu alladhi la ya'tihi al batil min baini yadayhi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya, kenapa, ya, Al-Quran itu majid, mulia? Karena apa yang terkandung di dalamnya berupa ilmu-ilmu yang bukan ilmu-ilmu yang remeh, ilmu tentang dunia dan akhirat, ilmu yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Ilmu tentang mengenal Allah Azza wa Jalla. Makarim, ada kemuliaan-kemuliaan. Di sana diajarkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang lain, akhlak kepada makhluk yang lain. Di dalamnya ada tujuan-tujuan yang tinggi, kemaslahatan baik duniawiyah maupun ukhrawiyah, ya, yang tidak ada, ya, yang samar pada hal tersebut. Karena sungguhnya Al-Quran adalah kalamullah yang mulia, yang tidak datang di hadapannya kebatilan,
Ya, tidak datang di hadapannya maupun dari belakangnya berupa kebatilan. Yang turun dari Al-Hakim yang maha bijaksana, yang maha melakukan segala sesuatu dengan tujuan, yang maha meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Hamid yang maha terpuji. Wa min azamati hadzal Qur'an wa majdi, di antara keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an ini, anallah yarfa'u bihi aqwaman wa yuhfidhu bihi akharin. Sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat satu kaum, dan dengan Al-Qur'an ini pula Allah menghinakan kaum yang lain karena Al-Qur'an. Yarfa'u bihi man amila bihi wattakhadhahu dinan wa manhajan. Allah mengangkat dengan Al-Qur'an siapa? Orang yang mengamalkannya, orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai agama dan manhaj di dalam kehidupannya. Wa yuhfidhu bihi wa yudhillu man tarakahu wara'ahu dhahriyan. Dan Allah akan menghinakan, ya, akan merendahkan dan menghinakan orang yang meninggalkan Al-Qur'an di belakang punggungnya. Tidak mau mempelajarinya, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, maka Allah akan hinakan. Dalam Sahih Muslim, an Amir bin Wathilah an Nafi ibn Abdul Haris laqiya Umara bi Usfan. Dalam Sahih Muslim dari Amir bin Wathilah bahwa sesungguhnya Nafi bin Abdul Haris bertemu dengan Umar di Usfan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah, dan Umar itu mengangkat Nafi bin Abdul Haris itu sebagai pemimpin di Mekah. Faqala manis ta'malta ala ahli wadi. Kemudian Umar bertanya, siapa yang engkau angkat sebagai pemimpin lembah ini, ya, lembah ini. Faqala Ibnu Abza, kata Nafi, aku mengangkat Ibnu Abza. Qal Umar bertanya, wa man Ibnu Abza, siapa Ibnu Abza itu? Kata Nafi, maulan min mawalina. Ibnu Abza adalah seorang maula. Maula itu adalah seorang budak yang dibebaskan. Jadi seorang budak yang dibebaskan namanya maula. Jadi asalnya dia budak belian kemudian dibebaskan. Dia adalah maula dari maula kami. Ini diantara budak yang dibebaskan oleh Nafi bin Abdul Haris. Kemudian Umar bertanya, fastakhlafta alaihim maulan, engkau mengangkat seorang maula untuk memimpin mereka. Siapa mereka di sini? Penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu orang-orang mulia. Kau angkat seorang mulia, seorang maula. Qal, kemudian Nafi menjawab, innahu qari li kitabillahi azza wajal wa innahu alimun bil faraid. Nah, kenapa sampai seorang maula saja diangkat setinggi itu? Kenapa? Karena dia qari li kitabillah. Ya, sebut qari di sana itu bukan hanya pandai membaca, tapi dia betul-betul ulamanya, orang yang betul-betul mengenal Al-Qur'an. Tidak hanya membacanya, tapi dia betul-betul mengilmui tentang Al-Qur'an. Dan dia adalah orang yang mengilmui hukum waris faraid. Kemudian Umar berkata, amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya ini benar, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi itu dibenarkan oleh Umar bin Khattab. Sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah berkata, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini satu kaum dan Allah rendahkan dengan kitab ini kaum yang lain. Ya. Apapun yang dikaitkan dengan Al-Qur'an maka itu menjadi mulia. Yang menurunkannya siapa? Jibril alaihissalam. Turun kepada, itu adalah malaikat paling mulia. Turun kepada manusia yang paling mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apapun yang terkait dengan Al-Qur'an itu mulia. Ya, maka orang yang mengamalkan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai agama, sebagai manhaj, maka ini
orang yang akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti tadi, siapa? Ibnu Abza, dia pada seorang maula ya. Tapi kemudian Allah muliakan dia menjadi seorang pemimpin di tengah orang-orang Mekah. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Ya, wa qad rafa'allahu ta'ala hadzal maula li hifdhihi li kitabih. Sungguh Allah Ta'ala telah mengangkat maula ini ya, dikarenakan dia menghafal Al-Qur'an. Wa alimahu, dan dia mengilmuinya. Wa ilmuhu bihi ya. Li hifdhi li kitabillah wa ilmihi bihi, karena dia menghafal dan mengilmui tentang kitabullah. Man khitati nasabihi wa syarafihi ala ghairihi min ahli Makkah, ahli syaraf wa nasab. Ya, padahal ya nasab dan kemuliaannya itu rendah, seorang maula ya, bekas budak yang dimerdekakan. Tapi kemudian dia memimpin penghuni Mekah yang mereka itu ahlu syaraf wa nasab, orang-orang memiliki kemuliaan. Wa hadzal majdu wa raf'ah fi darajati fil akhirah, dan kemuliaan dan ketinggian ini fi darajat ya, di dalam derajat-derajat ketinggian di akhirat. Fa inna ma hiya liman akhadha bi hadzal kitab, itu hanyalah untuk orang yang kemudian berpegang teguh dengan kitab ini, wa amila bihi, dan mengamalkan kitab ini. Wadzulu wal muhanah wad darakat liman tarakahu wa a'radu anhu. Adapun kehinaan ya, kerendahan, darokat itu dari ke bawah ya. Kalau darajat ke atas, darokat itu ke bawah, kehinaan, semakin hina. Bagi siapa? Orang yang meninggalkannya, orang yang berpaling dari Al-Quran. Nah, sekarang apa buah dari mengimani nama Allah Al-Majid? Apa buahnya? Yang pertama, mahabbatullah azza wa jal alladhi wasi'a khalqahu bi karamihi wa fadlihi wa rahmatihi. Buah yang pertama, mengenal nama Allah Al-Majid. Jadi mana Al-Majid apa? Yang agung seluruh sifat-sifatnya, lagi luas seluruh sifat-sifatnya. Maka Al-Majid ini mengandung banyak sifat, terkandung di dalamnya banyak sifat, banyak sifat kesempurnaannya, lagi luas semua sifat-sifatnya. Maka buah yang pertama adalah semakin mencintai Allah Azza wa Jalla. Semakin kita melihat kesempurnaan Allah Ta'ala ya, maka kita akan semakin melihat kekurangan-kekurangan kita, dan akan membuat kita semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla, yang ya, kemurahan dan anugerahnya dan rahmatnya meliputi seluruh makhluknya ya. Rabbana wasyita kulla syai'in rahmatan wa ilm. Wahai Rabb kami, ilmu dan rahmat itu meliputi segala sesuatu. Apapun yang Allah ilmui, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luas sekali. Wa hadza yaljamu alaihi ibadatu wahdah la syarikalah. Maka ini mengkonsekuensikan beribadah kepadanya semata, tidak mensyarikatkan dia dengan sesuatu pun. Tidak ada syarikat baginya. Karena hanya dia yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, yang agung lagi luas sifat-sifatnya. Yang seperti ini yang berhak untuk diibadahi. Adapun makhluk seluruhnya, semuanya itu sifat-sifatnya itu nakes, kurang, banyak aibnya. Maka yang seperti ini, yang agung seluruh sifat-sifatnya, lagi luas seluruh sifatnya, yang layak untuk diibadahi satu-satunya, tidak ada syarikat baginya. Wa ta'allaqu bihi wahdah, dan ini mengkonsekuensikan bergantung hanya kepadanya semata, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, bergantung hanya kepada dia semata. Wa su'aluhu qada'a hawaij wa tafrijal qurabati wahdah, dan meminta kepadanya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan untuk mendatangkan, meminta solusi dari berbagai kesulitan, hanya minta kepadanya.
yang agung seluruh sifat-sifatnya, yang luas seluruh sifat-sifatnya, yang sempurna dengan kekayaannya, sempurna dengan kelemah lembutannya, kasih sayangnya, dan seterusnya, sempurna ilmunya. Wa tarku ta'alluq bil makhluqid dha'if al-faqir bidzatihi ila Allah ta'ala wa in kana fihi majdun aw karamun mahdudun fahuwa min judillahi ta'ala wa karamihi. Dan meninggalkan bergantung kepada makhluk yang lemah, yang fakir secara zatnya. Meninggalkan bergantung kepada makhluk yang lemah, yang fakir secara zatnya, fakir kepada Allah Ta'ala. Semua makhluk itu fakir kepada Allah Ta'ala. Maka kenapa kita harus bergantung kepada makhluk? Kenapa kita tidak bergantung kepada yang maha kaya? Meskipun pada diri makhluk itu ada majdun, ada kemuliaan, ada karom, ada kemurahan, maka semuanya itu mahdudun, terbatas. Terbatas waktu, terbatas tempat, terbatas kemampuannya. Maka semua yang terbatas itu pun semuanya itu berasal dari kedermawanan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada makhluk? Sedermawan apa dia, semulia apa dia, maka itu terbatas, dan itu pun dari Allah Azza wa Jalla. Berasal dari kedermawanan dan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan. Nah, itu buah yang pertama. Buah yang kedua, tamjidu subhanah wa lahaju bidzikrihi wa sanau alaihi bit tahlil wa tahmid wa tasbih wa takbir, wa su'aluhu bi asma'ihil husna li'anna kulla asma'ihi wa sifatihi hiya min babi tamjidi lillahi rabbil alamin. Buah yang kedua, buah dari mengimani nama Allah Al-Majid akan membuat kita senantiasa memuliakan Allah Azza wa Jalla. Walahju bidzikri, dan tidak merasa bosan, terus senantiasa berzikir, mengingat Allah Ta'ala, menyebut tentang nama dan sifatnya. Wasana'u alaihi, dan memuji-muji Allah Ta'ala dengan tahlil. Tahlil apa? Ucapan la ilaha illallah. Wa tahmid, ucapan alhamdulillah. Wa tasbih, ucapan subhanallah. Wa takbir, ucapan Allahu akbar. Terus akan membuat kita terus senantiasa menjadikan lisan kita itu basah dengan berzikir, mengingat, menyebutkan dan mengingat nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kemudian meminta kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama Allah yang maha indah. Karena setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala ini masuk kepada bab tamjid. Tatkala kita menyebutkan nama dan sifat Allah Ta'ala, ini masuk kepada bab tamjid, bab memuliakan Allahu Rabbul Alamin. Karena di dalamnya terkandung pujian untuk Allah Ta'ala. Tatkala menyebutkan nama-namanya yang maha indah, tatkala menyebutkan sifat-sifatnya yang maha tinggi, itu masuk bab tamjid, bab memuliakan Allah Azza wa Jalla. Faqauluna, maka ucapan kita huwallahu wahidul ahad, ucapan kita dia adalah Allah wahidul ahad, yang satu lagi esa, as-samad, yang maha sempurna, al-kamil yang sempurna, al-ghani yang maha kaya, yang tidak butuh kepada yang lainnya, sementara yang lainnya seluruhnya fakir kepadanya. Al-masmud ilaihi, tempat bergantung, semuanya itu bergantung kepadanya, bersandar kepadanya di dalam seluruh kebutuhannya. Al-ajiz, yang maha perkasa, yang maha mulia. Al-wahhab, yang maha memberi, yang karakteristik pemberiannya itu mahal, banyak, berlimpah, lagi beraneka ragam, dan terus menerus. Tidak ada satu detik pun kecuali kita terus dilimpahi oleh nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla di dunia sampai nanti di akhirat. Itulah Al-Wahhab.
yang pemberiannya itu dawam, terus menerus, tidak terhenti. Al-Malik, sang raja yang mengatur alam semesta, yang memiliki seluruh alam semesta. Adapun selainnya adalah mamluk, dimiliki. Ya. Marbub, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal al-akhir, yang pertama. Laisa qablaka syai', laisa ba'daka syai', tidak ada satu pun sebelum Allah taala, tidak ada sebelum setelah Allah taala. Maka semua kejadian dari awal sampai akhir itu diliputi oleh ilmu Allah azza wajalla. Adz-dzahir al-batin, laisa fawqaka syai', laisa dunaka syai', tidak ada satu pun di atasmu, tidak ada satu pun di bawahmu. Ini peliputan zamaniyah, tidak ada satu tempat pun, tempat yang atas sampai tempat yang paling bawah, semuanya diliputi oleh ilmu Allah azza wajalla. Al-Hamid, yang maha terpuji di dalam seluruh nama-namanya, seluruh sifat-sifatnya, seluruh perbuatannya itu hamid, terpuji. Tidak ada celah yang dinisbatkan kepada Allah azza wajalla dari berbagai sisinya. As-Sami, yang maha mendengar. Al-Basir, yang maha melihat. Maka semuanya ini mimbabi tamjidillahi wahidil ahad. Maka semuanya ini tatkala kita menyebutkan nama dan sifatnya, ini masuk bab tamjid, bab memuliakan Allah azza wajalla, al-wahidil ahad. Ya, yang satu lagi esa. Ya, itu buah yang kedua. Membuat kita ya tidak bosan untuk terus memuji-muji Allah taala. Ya, dan di antara bentuk memuji, memuliakan Allah taala ya dengan terus berzikir, ya, banyak menyebutkan dan menghadirkan makna-makna ya, dari nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kemudian yang ketiga, at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla bi ta'atihi wal timasi mardatihi wal bu'di an ma'asihi wa masakhitihi. Wa hadhihi haqiqatu taqwa allati fiha asyrafu wal majdu war raf'atu lil 'abdi fid dunya wal akhirah. Yang ketiga, taqarrub ini akan membuahkan ya, keibadah terhadap nama Allah Al-Majid, akan membuahkan untuk senantiasa taqarrub, mendorong kita untuk senantiasa taqarrub, mendekat kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan berusaha mencari perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, terus mendekat dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kita tahu ya, kalau kita butuh dengan Allah Ta'ala, zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, yang luas sifat-sifat kesempurnaan, kita butuh kepadanya ya, kita fakir kepadanya, kita mencintainya, maka mendorong kita untuk senantiasa taqarrub, mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah hakikat takwa, yang di dalamnya, di dalam ketakwaan tersebut terdapat kemuliaan, syaraf ya, wal majdu ya, kemuliaan dan ketinggian derajat bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi barometer kemuliaan seseorang itu terletak pada ketakwaannya. Semakin dia bertakwa, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, barometernya itu adalah ketakwaan, dan kita tidak mengetahui ya derajat ketakwaan masing-masing, maka ini membuat kita tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Bisa jadi yang lain itu lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala ya, karena ini perkara yang gaib, ketakwaan. Maka jangan pernah merasa lebih hebat, lebih bertakwa dari yang lain. Bisa jadi yang lain itu lebih bertakwa daripada dirinya ya.
Maka ya ketakwaan inilah yang menjadi barometer ketakwaan seseorang di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man bata'a bihi amaluhu lam yusyri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya itu terlambat maka nasabnya itu tidak membuat dia cepat. Artinya yang menjadikan barometer ketakwaan bukan nasab. Ya, maka meskipun dia misalkan keturunan Rasulullah SAW, kalau dia tidak di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Gak boleh kita mengikutinya. Gak ada jaminan apakah dia kemudian keturunan Rasul pasti benar semua, tidak. Abu Jahal, Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW. Ketika dia tidak di atas sunnah, apa ancamannya? Neraka. Ya. Tapi kalau dia memiliki keturunan dari Rasulullah SAW dan dia ada di atas sunnah, maka kita wajib untuk memuliakannya. Dua nilai plus bagi dia, kekerabatan dan di atas sunnah. Tapi barometer kita apa? Kebenaran. Dia di atas sunnah tidak? Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak? Kalau tidak, jangan diikuti. Tapi tahan lisan kita untuk mencela mereka. Doakan semoga Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi menentukan itu amal, bukan nasab. Ya. Abu Lahab lebih dekat nasabnya kepada Rasulullah SAW, tapi tidak membuat dia selamat ketika tidak di atas petunjuk Rasulullah SAW. Tidak ada jaminan untuk mereka. Ya. Fallahu subhanahu al-majid la yahabul majda wa raf'ata wa dhikrul hasan ila liman abadahu wa wahadahu wa majadahu wa wattaqahu. Maka Allah Subhanahu wa taala al-majid tidak akan memberikan al-majda, kemuliaan, ketinggian derajat, sebutan yang baik kecuali kepada orang yang beribadah kepadanya, orang yang mentauhidkannya, orang yang memuliakan dan bertakwa kepadanya. Ya. Maka Al-Majid itu tidak akan memberikan kemuliaan, tingginya derajat, sebutan yang baik kecuali bagi orang yang beribadah kepadanya, orang yang mentauhidkannya, orang yang memuliakan dan bertakwa kepadanya. Itulah buah-buah dari mengenal nama Allah Al-Majid. Ya. Al-Majid secara bahasa tadi apa? Menunjukkan kepada al-kasrah was-sa'ah. Banyak lagi luas. Dia memiliki sifat-sifat, banyak sifat kesempurnaan, dan sifat-sifat kesempurnaannya itu luas. Yang memiliki sifat-sifat yang agung. Ya. Itulah Al-Majid. Maka Al-Majid itu terkandung di dalamnya banyak sifat. Ya. Banyak sifat-sifat kesempurnaannya, lagi luas di dalam ilmunya, di dalam kekuasaannya, di dalam pemberiannya, di dalam penundukannya, luas di dalam kasih sayangnya, dan seterusnya. Ya, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Patarosan Pak, biasanya suka patarosan. Mohon saya pisan. Innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau hamidum, yang maha terpuji Betul ini. Betul. Jadi dalil dari sunnah itu apa yang biasa kita baca ketika tahiyat akhir ya. Ketika sholawat, innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau adalah hamidum majid, yang maha terpuji lagi maha mulia. Betul, itu dalil dari sunnah. Ya, ada lagi?
Bismillah. Apakah betul ada takdir baik dan takdir buruk? Allah Maha Mulia dan Allah juga memuliakan hamba-hambanya. Syukron. Ya, jadi takdir baik dan takdir buruk. Ketika berbicara tentang takdir juga nanti juga ini banyak ini ya. Ketika berbicara tentang takdir, maka ini berbicara tentang dua pembahasan. Pembahasan pertama berbicara tentang af'alullah, perbuatan Allah. Ditinjau dari perbuatan Allah, maka tidak ada takdir yang buruk, semuanya baik. Semuanya sempurna. Karena perbuatan Allah berasal dari kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka Allah Ta'ala kamula fafa'ala. Dia sempurna, baru kemudian dia sempurna, kemudian berbuat. Maka perbuatannya itu bersumber dari kesempurnaan. Maka pasti perbuatannya pun sempurna. Nggak ada aib, nggak ada cacat. Sempurna perbuatan Allah Ta'ala. Ditinjau dari perbuatan Allah, maka tidak ada takdir buruk. Baik semuanya. Karena berdasarkan hikmah Allah Ta'ala, berdasarkan ilmunya, berdasarkan rahmat atas hambanya. Tapi kalau ditinjau, itu tadi peninjauan pertama. Takdir berbicara tentang perbuatan Allah, af'alullah. Yang kedua, pembahasan takdir berbicara tentang maf'ul, hasil dari perbuatan Allah. Dikatakan baik dan buruk itu ditinjau dari tabiat manusia. Kalau sesuai dengan tabiat manusia, maka dikatakan baik, takdir baik. Tidak sesuai dengan tabiat manusia, maka itu dikatakan takdir yang buruk. Contoh misalkan musibah, itu dikatakan takdir buruk. Dari sisi apa? Dari sisi maf'ulnya. Dari sisi yang ditakdirkan itu tidak sesuai dengan makhluk, tabiat makhluk. Adapun itu ditinjau dari perbuatan Allah, itu tidak ada keburukan sama sekali. Karena Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Apa yang dimaksud dengan dolim? Ya. Itu dolim. Apa yang dimaksud dengan dolim itu? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'i, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tapi Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Seperti misalkan ada orang yang berzina. Apakah itu dinisbatkan kepada perbuatan Allah itu sempurna? Tidak. Sempurna. Karena memang dia itu berhak untuk mendapatkan kedoliman seperti itu. Karena hamba tersebut menginginkannya. Padahal Allah dan Rasulnya sudah melarang. Sudah datang orang kepada dia untuk menjauhi hal tersebut. Tapi dia lebih memilih mengikuti hawa nafsu daripada mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah kepantasan untuknya. Keadilan bukan kedoliman. Itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat, terkadang Allah mentadikan sesuatu, bukan Allah mencintai secara zatnya, tapi Allah mencintai apa? Yang lainnya. Seperti firman Allah Ta'ala, "Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'alahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ini sesuai dengan tabiat manusia enggak? Tidak. Maka kata manusia ini takdir yang buruk menurut tabiat manusia. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat endingnya, tujuannya Allah mentakdirkan itu adalah untuk kebaikan. Ya, dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian saja dari apa yang telah mereka lakukan. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali. Maka dilihat dari keseluruhan ini, baik tidak? Baik. Antum jangan lihat dari satu ininya. Seorang bapak anaknya sakit, kemudian dia bawa ke dokter disuntik, kemudian anak itu sembuh. Ini baik tidak? Baik. Jangan lihat disuntik nah hukul atuh. Bisa dipahami ya? Ya. Maka dikatakan takdir baik dan buruk itu ditinjau dari apa? Dari maf'ulnya. Tadi ada dua pembahasan kan?
Berbicara tentang fi'il Allah Ta'ala nggak ada kekurangan. Asyaru laisa ilaika, keburukan tidak disandarkan kepadamu. Yang disebut takdir baik dan buruk ditinjau dari sisi maf'ulnya, yang ditakdirkan itu sesuai dengan tabiat manusia atau tidak. Padahal menurut perbuatan Allah semuanya adalah adil, rahmat. Apapun yang Allah takdirkan pasti adil, pasti penuh rahmat, pasti penuh hikmah. Ya, maka ya ini Qadariyah, orang-orang Qadariyah itu banyak menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, hatta masalah keadilan. Makanya mereka akhirnya menolak takdir. Termasuk alasan mereka bahwa perbuatan hamba itu adalah ciptaan makhluk. Kenapa? Karena kalau perbuatan hamba itu ciptaan Allah, di antara perbuatan hamba ada apa? Kedzaliman, ketidakadilan, ya. Kalau Allah menciptakan kedoliman, berarti Allah itu dolim. Benar ente? Ini kenapa mereka menyamakan Allah dengan makhluk? Tidak, semua yang dikatakan dolim untuk makhluk itu dolim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tadi Allah mentakdirkan itu nggak ada kedoliman bagi Allah Ta'ala. Ya, sebagai perbandingan begini. Makanya biasanya mereka salahnya dari definisi. Nah, definisi mereka dolim man fa'ala bidzulmin fahuwa dolim. Orang yang melakukan kedoliman dia adalah dolim. Maka kalau Allah menciptakan kedoliman, maka Allah itu dolim, itu konsekuensi mereka. Padahal definisi dolim itu adalah man qoma bihi adzulmu fahuwa dolim. Orang yang ada kedoliman pada dirinya dialah dolim. Tapi orang yang menjadikan dia dolim, maka tidak dikatakan dolim. Nah, contoh biar merada merada ngait. Contohnya misalkan, siapa orang buta? Definisi orang buta siapa? Man qoma bihi ama, orang yang ada sifat kebutaan pada dirinya. Itulah orang buta, orang yang ada sifat kebutaan pada dirinya. Kemudian kalau yang menjadikan dia buta, apakah dia dikatakan buta? Tidak. Bisa dipahami? Bisa ya? Maka yang menjadikan dia buta itu tidak dikatakan buta. Kenapa? Karena definisi orang buta itu orang yang ada sifat kebutaan pada dirinya. Maka Allah ketika menciptakan seseorang itu jatuh dalam kedoliman, Allah tidak dikatakan dolim, tapi adil. Bisa jadi itu hukuman untuk dirinya, hukuman untuk dosa-dosanya, sehingga dia tidak ditolong oleh Allah, tidak diberikan taufik, sehingga dia dikalahkan oleh setan, dikalahkan oleh nafsu amaratun bisu, terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Keadilan, adil bukan? Adil. Apa? Ya itu bentuk apa? Bentuk hukuman untuk dia. Maka adil. Allah Ta'ala. Jadi intinya ketika berbicara takdir, berbicara tentang dua pembahasan. Berbicara tentang perbuatan Allah, berbicara tentang maf'ul yang ditakdirkannya ini. Maka berbicara tentang perbuatan Allah nggak ada keburukan sedikit pun, sempurna. Jadi dikatakan takdir baik dan buruk ketika berbicara tentang maf'ulnya, yang ditakdirkannya itu sesuai dengan tabiat manusia atau tidak. Kan manusia mah yang senang terus, Pak. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kayang lagi itu, tapi nanti kabeh gitu. Ketika ada halangan sesuatu, dia tidak mendapat apa yang diinginkan dan seterusnya, maka dia katakan itu takdir yang buruk. Jadi ingat ya, ketika berbicara takdir, berbicara tentang dua hal. Itu ya. Ada lagi? Ya. Ya. Betul. Makanya ya
derajat tawakal paling sempurna apa? Tafwidul umur ilaihi, menyerahkan semua urusan kepadanya. Apa kebaikan itu, apa yang Allah pilihkan itulah kebaikan. Meskipun kita melihatnya itu sesuatu yang menyakitkan, tidak, itulah kebaikan. Allah lebih tahu tentang diri kita. Mungkin dalam diri kita ada penyakit yang harus diobati berupa kita sering lalai dalam beribadah, kita banyak kekurangan dalam ibadah. Allah ingatkan, itu mungkin yang terbaik untuk kita obat untuk apa yang ada di dalam hati. Maka apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Makanya para salaf itu, mereka itu tidak pernah iktirah, memberikan usulan kepada Allah Ta'ala. Allah lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan, yang terbaik untuk kita. Yang jelas kita berdoa, makanya doa yang paling disukai Rasulullah SAW apa? Doa yang umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekurang sunah masaku jagat, nya tuh babat kabeh tuh. Itu doa yang disenangi oleh Rasulullah. Maka apapun yang Allah takdirkan itulah yang terbaik untuk dirinya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu pada itu adalah baik untukmu. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu pada itu adalah buruk untukmu. Allah yang Maha mengetahui sementara kalian tidak tahu. Ya, cuman ya kita terus tetap ya dalam koridor keimanan, senantiasa terus taqarrub kepada Allah Ta'ala sehingga menimbulkan husnudzon. Karena husnudzon itu untuk orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Orang yang banyak maksiat kepada Allah Ta'ala itu nggak cocok husnudzon dia. Bukan husnudzon, tapi artinya apa? Dia harusnya takut. Ya maksiat akan bayar Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu mah bukan husnudzon tapi ketertipuan. Ya, ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengannya kita diampuni dosa-dosa kita. Naktafi bihadzal qadar, astaghfiruka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.